Belajar kalkulus bersama Aziza. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kontinuitas fungsi. Kontinuitas fungsi adalah sifat suatu fungsi yang berjalan tanpa gangguan atau lompatan dalam domainnya. Dalam matematika dan sains, kita memakai kata kontinu untuk menyatakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Nah, pada gambar satu ini menyatakan limit-limit yang kontinu dan tidak kontinu. Oke, pada gambar yang pertama, limit X mendekati C untuk fungsi X tidak ada. Ya, tidak ada. Coba lihat, perhatikan gambarnya. Di situ untuk FC ya, dia tidak kontinu sebab dia berputus ya, tidak berjalan tanpa ada gangguan. Itu ada gangguannya, ia terputus ya, dia melompati. Nah, ini tidak kontinu ya. Limit fx X mendekati C tidak ada. Selanjutnya untuk gambar yang sebelahnya ya, itu limit X mendekati C fungsi X ada ya, fungsi X nya ada, tetapi untuk limit X mendekati C fx itu tidak sama dengan fc, maka ini juga tidak kontinu ya. Kemudian gambar yang selanjutnya ya, limit X mendekati C untuk fungsi X itu sama dengan C. Nah, ini kontinu ya teman-teman, karena ini sifat suatu fungsinya berjalan tanpa ada gangguan ya, tanpa melompati dalam domainnya. Maka ini disebut dengan kontinuitas fungsi. Oke, di sini ada definisi kontinuitas di satu titik. Misalkan f terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung C. Kita katakan bahwa f kontinu di C jika limit X mendekati C, fx sama dengan fc. Dengan definisi ini kita bermaksud mensyaratkan 3 hal. Nah, ini ada syarat 3 hal untuk suatu fungsi disebut dengan kontinu ya. Yang pertama adalah limit X mendekati C, fx itu harus ada. Kemudian yang kedua, fc ada, yakni C berada dalam daerah asal f. Dan yang ketiga adalah limit X mendekati X sama dengan fc. Dan jika salah satu dari ketiga ini tak terpenuhi, maka f itu disebut diskontinu di C. Jadi fungsi yang diwakili oleh grafik yang pertama dan kedua di atas ya, pada gambar itu diskontinu di C. Tetapi untuk kontinu di titik-titik lain dari daerah definisinya. Sini ada contoh untuk kontinuitas di satu titik. Oke, di sini kita punya fungsi X sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Ya, X tidak sama dengan 2. Lalu bagaimana seharusnya f didefinisikan di X sama dengan 2 agar kontinu di titik itu? Oke, yang pertama kita buat limit. Ya, kita buat limit X mendekati berapa? Berarti mendekati 2 ya, karena kita ingin fungsi f itu didefinisikan di X sama dengan 2 agar ia kontinu. Maka limit X mendekati 2 untuk fungsinya X kuadrat min 4 per X min 2. Oke, langsung saja kita faktorkan ya. Kita faktorkan X min A plus 2 X min 2 per X min 2. Oke, X min 2, menyebutnya X min 2, kita coret saja. Kemudian dihasilkan limit X mendekati 2 untuk fungsi X plus 2. Oke, langsung saja kita substitusikan ya untuk X nya sama dengan 2 ya. Ya, X nya mendekati 2 nih. Oke, langsung kita substitusikan saja. Sama dengan 2 tambah 2 4. Karena itu kita definisikan untuk f
F2 itu sama dengan 4. Nah, grafik dari fungsi yang dihasilkan diperlihatkan dalam gambar 2. Nah, kemudian untuk titik diskontinuitas C disebut dapat dipindahkan jika fungsinya dapat didefinisikan atau didefinisikan ulang pada C, sehingga fungsinya itu kontinu. Nah, tapi jika tidak, maka itu diskontinuitas disebut tak dapat dipindahkan. Nah, ini merupakan gambar grafiknya ya untuk fx x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, di sini bisa dilihat untuk fx-nya kan tadi kan 2 ya. Nah, 2 kemudian hasilnya 4 ya. Hasilnya 4. Nah, di titik 2 kemudian di titik 4. Kemudian di sini ada kontinuitas fungsi yang dikenal. Nah, di sini ada dua. Yang pertama kontinu di mana-mana. Kemudian yang kedua ada kontinu di mana-mana terkecuali di beberapa titik. Nah, kemudian di sini ada teorema A. Kontinuitas fungsi polinomial dan rasional. Fungsi polinomial kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yaitu kecuali di mana penyebutnya 0. Ingat kembali fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x. Grafiknya diperlihatkan dalam gambar 3. Untuk x itu lebih kecil dari 0. Untuk fx itu sama dengan minus x adalah polinomial. Untuk x lebih dari 0, fx sama dengan x adalah polinomial lain. Jadi menurut teorema A, mutlak x itu kontinu di semua bilangan yang berlainan dengan 0. Tetapi limit x mendekati 0, mutlak x itu hasilnya adalah 0 sama dengan mutlak 0. Nah, ini ada gambar 3 ya. Ini bentuk grafik fx sama dengan mutlak x ini seperti ini ya. Kemudian menurut teorema limit utama, limit x mendekati c, untuk n akar x sama dengan n, akar limit x mendekati c, x sama dengan n akar c, asalkan c itu lebih besar dari 0 ketika n genap. Ini berarti bahwa fx itu sama dengan n akar x kontinu di setiap titik di mana pembicaraan tentang kontinuitas masuk akal, khususnya untuk fx sama dengan akar x kontinu di setiap bilangan real c lebih besar dari 0. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada gambar 4. Ini bisa dilihat ya untuk bentuk grafik fx sama dengan akar x. Kemudian teorema B, kontinuitas fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke n. Fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real C. Jika n ganjil, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real C. Jika n genap, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real positif C. Oke, di sini ada kontinuitas di dalam operasi fungsi. Nah, apakah operasi yang baku memelihara kontinuitas? Jawabannya iya, sesuai dengan teorema berikutnya. Oke, di sini ada teorema C ya. Di dalamnya f dan x adalah fungsi k adalah konstanta dan n adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini ada teorema C, kontinuitas di dalam operasi fungsi. Jika f dan g kontinu di C, maka demikian juga kf, f plus g, f min g, f kali g, f per g, asalkan g untuk C, GC-nya itu tidak sama dengan 0. Fungsi pangkat N dan N akar F, asalkan F C itu lebih dari 0 jika N genap. Contoh 2, pada bilangan-bilangan berapa saja fx sama dengan 3 mutlak x min x kuadrat per akar x plus 3 akar x. Kita tidak perlu memandang bilangan-bilangan tak positif karena f tak terdefinisi di bilangan-bilangan yang demikian. Untuk sembarang bilangan positif, fungsi-fungsi akar x, 3 akar x, mutlak x, dan x kuadrat semuanya kontinu ya menurut teorema A dan B. Menyusul dari teorema C bahwa 3 mutlak x dan 3 mutlak x min x kuadrat akar
X plus 3 akar X, dan akhirnya dapat ditulis menjadi 3 mutlak X min X kuadrat per akar X plus 3 akar X adalah kontinu di setiap bilangan positif. Teorema D, kontinuitas fungsi-fungsi trigonometri, fungsi sinus dan kosinus, kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi tan X, cot X, secant X, dan cosecant X kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asal. Nah, kalau sin dan cos itu kontinu di bilangan real C. Kalau selain sin dan cos itu kontinu di dalam daerah asalnya. Contoh, tentukanlah semua titik diskontinuitas dari fx sama dengan sin x per x 1 min x. X-nya tidak sama dengan 0 dan 1. Diklasifikasikan masing-masing titik diskontinuitas sebagai dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan. Penyelesaiannya menurut teorema D ya, pembilang kontinu pada setiap bilangan real, penyebut juga kontinu pada setiap bilangan real. Tetapi ketika X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, penyebutnya adalah 0. Jadi menurut teorema C, F kontinu pada setiap bilangan real kecuali X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Karena limit X mendekati 0 untuk fungsi sin X per X 1 min X itu sama dengan limit X mendekati 0 sin X per X kali limit X mendekati 0 1 per 1 min X, dan hasilnya adalah 1. Ya, kita dapat mendefinisikan F0 sama dengan 1 dan fungsi akan kontinu di sana. Jadi X-nya itu sama dengan 0 adalah kontinuitas dapat dipindahkan karena limit X mendekati 1 itu dari kanan sin X per X 1 min X. Itu hasilnya adalah minus tak terdefinisi, dan limit X mendekati 1 dari kiri fungsi sin X per X 1 min X itu sama dengan tak terdefinisi. Maka tidak ada cara untuk mendefinisikan F1 untuk membuat F kontinu di X sama dengan 1. Maka X sama dengan 0 adalah kontinu, tidak dapat dipindahkan. Bisa dilihat ya untuk grafiknya pada gambar 5 di samping. Selanjutnya teorema E, teorema limit komposit. Bunyinya jika limit X mendekati C untuk fungsi Gx sama dengan L, dan jika F kontinu di L, maka limit X mendekati C, F Gx sama dengan F limit X mendekati C, Gx sama dengan FL. Khususnya jika G kontinu di C dan F kontinu di GC, maka fungsi komposit FOG itu kontinu di C. Ini adalah bentuk grafik dari teorema I ya. Untuk contoh 4, perlihatkan Hx sama dengan mutlak X kuadrat min 3X plus 6 kontinu di setiap bilangan real. Penyelesaiannya misalkan fx sama dengan mutlak X dan Gx sama dengan X kuadrat min 3X plus 6. Keduanya itu kontinu di setiap bilangan real, dan demikian juga dengan bilangan kompositnya. Jadi Hx sama dengan Fgx sama dengan mutlak X kuadrat min 3X plus 6. Definisi kontinuitas pada interval. Fungsi F kontinu kanan pada A jika limit X mendekati A itu dari kanan untuk fungsi Fx sama dengan FA, dan kontinu kiri pada B jika limit X mendekati B fungsi X sama dengan FB. Nah, kita katakan bahwa F kontinu pada sebuah interval terbuka jika F kontinu pada setiap detik dari interval tersebut. Dia kontinu pada sebuah interval tertutup
B jika kontinu pada A, B kontinu kanan A dan kontinu kiri B. Sini ada contoh 6. Dengan menggunakan definisi di atas, uraikan sifat-sifat kontinuitas dari fungsi yang grafiknya disketsakan dalam gambar 7. Nah, di sini kita selesaikan untuk fungsi nampaknya kontinu pada interval terbuka minus tak hingga, 0, 0,3 dan 5, tak hingga, dan juga pada interval tertutup 3,5. Untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar nomor 7, gambar 7 ya. Nah, yang terakhir ini ada teorema F, teorema nilai antara. Misalkan F fungsi yang terdefinisi pada A, B dan misalkan W bilangan antara FA dan FB. Jika F kontinu pada A dan A, B, maka terdapat paling sedikit sebuah bilangan C di antara A dan B sedemikian rupa sehingga FC sama dengan W. Nah, ini ada gambar 8 untuk grafik dari teorema F, teorema nilai antara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video materi kalkulus kita. Thank you and see you next video.